Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Miro. Kali ini di video saya akan membahas mengenai pijat refleksi untuk sakit kepala ya, yang sakit kepala pada umumnya ya. Jadi di sini teman-teman belajar untuk memijat untuk penyakit sakit kepala yang ringan-ringan aja ya. Oke. Sebelum kita pijat, kita biasakan ini kita stretching ya teman-teman ya. Ini selama 2-5 menit ya, itu untuk melakukan peregangan agar ini otot-otot lemas, dan bila mana ada penebalan kulit ini bisa dilemaskan. Oke, manfaat stretching itu seperti itu, agar juga nantinya pada saat dilakukan pemijatan itu hasilnya maksimal teman-teman. Sekarang kemudian kita lakukan yang namanya pemijatan. Tahapannya itu ada, yang pertama itu adalah sistem dari ginjal, saluran kencing dan kandung kencing, kemudian daerah kepala, kemudian juga daerah metabolisme yang berkaitan, dan daerah yang namanya daerah kelenjar, sistem kelenjar getah beningnya ya. Sebelum kita mulai, biasakan ini pada saat kita melakukan dibalurkan hand body lotion, minyak urut, minyak olive oil atau minyak kelapa, itu boleh mana aja, agar pada saat dilakukan pemijatan tidak lecet teman-teman ya kulitnya ya. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita tentukan dulu ginjal ya, seperti di video saya sebelumnya ada, kita lihat di sini kita raba, ada tulang, kemudian kita begini. Nah, ini sejajar dengan antara ini dengan ini ya, telunjuk dengan itu. Nah, itu ada posisi di sini teman-teman ya. Nah, ini ginjal, saluran kencing ya, ini sejajar dengan ini ya, antara telunjuk dengan ini jempol. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ini adanya di ini bisa lihat di itu teman-teman, dimana di link deskripsinya saya udah sertakan gambar-gambar ya, titik-titiknya ya. Nah, jadi bisa di download tuh teman-teman. Nah, ini adalah titik pertama yang harus kita lakukan. Nah, kemudian ini kita pijat selama 5-10 menit ya, masing-masing ya. Itu 1-2 kilo ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini adalah tahapannya ya. Begitu pula di saluran kencing dan kandung kencing ya. Nah, ini untuk memperlancar, nanti pada saat setelah selesai dipijat itu akan dilancarkan oleh sistem tersebut, sistem ini 3 ini. Yang kedua, karena kita membahas pijat refleksi untuk sakit kepala, maka yang pasti kita pijat adalah titik refleksi kepala atau otak besar ya teman-teman ya. Ini adanya di sebelah sini teman-teman, di bagian sini. Nah, kemudian juga ini ada yang namanya kelenjar bawah otak teman-teman. Nah, kalau ini otak besar dan ini kelenjar bawah otak atau kelenjar pituitari. Ada juga kemudian saraf trigeminus teman-teman. Saraf trigeminus itu adanya posisinya di sini teman-teman ya, di bagian dalam sini teman-teman. Nah, ini kita pencet masing-masing 5-10 menit, cuman tekanannya jangan terlalu keras ya, karena kenapa, ini area kepala ini ya, kalau misalkan kita terlalu keras, apalagi menggunakan tongkat pijat, itu bisa merusak titik saraf yang ada di area tersebut ya. Jadi yang dikhawatirkan itu. Oleh karena itu, walaupun kita menggunakan ini, tekanannya cukup ya, cukup aja. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Dan ini saraf trigeminus. Nah, ini untuk meredakan kalau misalkan sakit kepala itu cekot-cekot ya teman-teman ya. Nah, ini juga. Nah, kemudian tekanan darah yang di kepala juga harus kita atur. Nah, dengan cara apa? Memencet atau memijat titik yang namanya kelenjar adrenal. Ini posisinya ada di sini nih teman-teman. Karena dia salah satunya fungsinya adalah mengatur tekanan darah yang ada di dalam tubuh ya. Otomatis itu berkaitan dengan sakit kepala ya teman-teman ya. Nah, itu adalah titik-titik yang harus kita pijat yang berkaitan dengan sakit kepala ya. Titik refleksi, pijat refleksi untuk sakit kepala. Tapi ini kategori sakit kepalanya adalah sakit kepala yang ringan ya. Nah, kemudian
Yang terakhir adalah sistem kelenjar getah bening agar supaya kotoran-kotorannya ini bisa terbuang. Yang pertama itu adalah di sini ya teman-teman ya. Jadi antara tulang ini, tulang jempol dan ini membentuk sudut gitu ya. Nah, ini adalah kelenjar getah bening bagian dada. Nah, ini kita pencet agar bila mana ada kotoran-kotoran penyebab kita sakit kepala itu bisa dihilangkan. Nah, kemudian ada juga di sini. Nah, ini kelenjar getah bening bagian perut. Ya. Bagian perut. Nah, itu kita pencet dari bawah ke atas ya teman-teman ya, dan jangan lupa gunakan selalu hand body lotion. Nah, kemudian ada titik juga yang satu lagi di sini. Nah, ini kelenjar getah bening bagian atas juga. Nah, ini juga ini kita pijat ya dari bawah ke atas. Gunakan hand body, tekanannya 1 sampai 2 kilo, 5 sampai 10 menit teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah di sini teman-teman. Titiknya adalah antara mata kaki dengan ini ya, tulang ya. Ini ada itu. Nah, ini sekitar sini teman-teman. Nah, ini kita pencet aja begini 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo. Jangan lupa selalu gunakan hand body, terutama untuk di bagian punggung kaki ya. Nah, oke. Nah, itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat untuk mengatasi sakit kepala ringan ya. Nah, untuk yang di titik di bagian tangan itu teman-teman bisa memijat di sebelah sini teman-teman. Jadi pertemuan antara tulang ini dan tulang ini nih di sini nih. Nah, ini kita pencet. Jadi nih, nah ini ya. Ini kita pencet, ini titik hekuk. Ini untuk melancarkan juga peredaran darah yang di dalam ini. Yang kemudian di sini juga nih antara ini nih ada sendi di sininya ya. Nah, itu pencet juga. Jadi tapi dia sejajar ini. Ini juga itu dipencet ya, kurang lebih 5 menit. Nah, kemudian juga di sini. Jadi di antara ini nih, nah ini sejajar ini nih bisa kita pencet di sini. Nah, itu masing-masing 5 menit ya. Masing-masing 5 menit itu kita pencet. Nah, mudah-mudahan teman-teman setelah melakukan pemijatan ini mendapatkan kesembuhan. Nah, setelah dipijat, biasakan meminum air hangat atau teh manis hangat ya teman-teman, agar metabolismenya kembali normal. Nah, kemudian bila mana nanti setelah dipijat pada saat teman-teman itu kotorannya keluarnya biasanya itu lewat kencing. Nah, itu biasanya lewat kencing keluarnya berbau atau mungkin warnanya keruh ya. Nah, bila mana lewat BAB dia biasanya lebih lengket. Nah, kalau misalkan lewat kulit biasanya dia timbul ruam-ruam atau juga luka-luka ya, seperti jerawat mateng gitu ya. Oke, itu adalah beberapa efek dari setelah dipijat ya. Nah, untuk itu bagusnya teman-teman pada saat lagi sakit kepala ini minumnya tuh saya kasih tambahan adalah jeruk nipis, belimbing, dan belimbing wuluh. Itu bisa dibuat jadikan minuman pada saat lagi mengalami sakit kepala ini teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan komen, like, subscribe, dan share. Oke, salam sehat untuk semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.